Farhan Abbas yang mengaku sumpah pocong jadi bagian dirinya di mana Farhan sering meminta lawan-lawannya untuk sumpah pocong akhirnya termakan sendiri oleh kata-katanya. Ini terlihat di mana Aryo Yuda melakukan sumpah pocong pada Jumat 7 Februari di Pondok Pesantren Darul Syafa, Kapolres Tangerang Selatan. Demi menunjukkan jika kata-katanya kepada Farhan bukan ucapan bohong semata, maka Arya pun melakukan sumpah pocong atau mubahalah. Di mana sebelumnya artis dadakan ini membuat surat pernyataan terlebih dahulu sebelum menjalani proses sumpah pocongnya. Di dalam mubahalah ini adalah untuk pembuktian. Mubahalah ini adalah sumpah dari segala sumpah, ya. Sumpah tersebut di mana bertanggung kita kepada Allah. Jadi apabila apa yang saya ucapkan ini adalah kebohongan ataupun hanya untuk sensasi belaka, itu nanti azabnya saya terima langsung dari Allah. Tetapi apabila semua yang saya ucapkan adalah kebenaran dan kebohongan itu adalah yang diucap oleh para Abbas, tentu kesialan itu ataupun azab itu akan terjatuh kepada para Abbas. Saya sudah bikin pernyataan, ya, kepada anak saya bahwa di sini pesantren Darul Syafa dan dengan pimpinan Pak Ustaz Lanjut hanya untuk memfasilitasi saja. Ini semua murni karena keinginan saya sendiri untuk menjawab tantangan para Abbas karena dia bilang buat apa Alia nyuruh-nyuruh saya sumpah pocong tapi biarkan dia sendiri saja sumpah pocong. Nah ini saya jawab, ya. Jadi buat para Abbas kalau memang Anda merasa benar tentu akan berani. Anda akan berani melakukan mubahalah seperti saya. Ya, saya siap dianggap oleh Allah, saya siap dilakukan oleh Allah, saya siap mati dalam kondisi terhina apabila apa yang saya ucapkannya adalah kebohongan. Allahu Akbar. Saya tidak suka orang munafik. Buat para Abbas, ya, lebih baik masih ada waktu. Lebih baik Anda mengaku salah, lebih baik Anda minta maaf, lebih baik Anda legowo daripada nanti azab Allah turun pada Anda. Usai membuat surat pernyataan, maka Arya Wiguna pun menjalani proses pemandian. Ini sama persis dengan pemandian jenazah, di mana setelah itu Arya dibungkus kain kafan untuk mengucapkan sumpahnya. Masuk ke dalam keranda jenazah, Arya Wiguna tidak gentar menjalani semua proses sumpah pocongnya. Setelah itu, barulah ia mengucapkan sumpahnya bersama Ustaz Lanjut, di mana Arya menyebutkan 5 poin atas ucapan Farhan kepada dirinya, di mana Arya memastikan semua itu adalah kebenaran, bukan rekayasa semata.
dapat mobil selama 3 bulan dan akan memberikan mobil baru setelah 3 bulan. Dan itu mulai Agustus 2013 yang akan memberikan kepada saya mobil baru. 2. Dia ucap kepada saya, hati-hati tidak usah kemana-mana, akan saya jadikan internet. 3. Pada saat saya kita bulan ini, apa berdiri, orang bawah, saya ada tahu tentang saya, saya sudah berusaha juga untuk dapat suara teman-teman, saya melarang saya dengan alasan yang benar, kalau tidak kita dengan lain, dan dia akan memperkenalkan saya kepada diri saya dengan langsung, tapi tidak coba dia akan bisa berupaya mengenalkannya bahwa saya akan melakukan pada saya menjadi bersama di 2017. Dan kelima, saya bersama kawannya orang-orang wanita, kawan dan kawan dan juga seorang aparat dan saya juga yang bersama Aisyah yang bernama Aisyah dengan menyaksikan bahwa semua hotel berhenti di bandara Malaka. Dia masuk ke dalam hotel bersama seorang itu adalah orang Jawa, dia itu adalah seorang dan itu adalah Mansur Manawiyah. Saya tidak akan berbagi dirinya karena saya baru berdiri lagi tidak mau orangnya masuk. Ya, demi Allah, apa yang saya katakan tadi, adalah benar. Apabila saya berbohong, atau saya bayangkan, maka saya salah. Ada itu lagi kita saja, ya, untuk menerima, ada Allah. Dan apabila berkata, saya ini benar, saya harapkan, dan saya berdoa, mudah-mudahan, para sahabat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun diberikan teguran saya dari Allah. Al-Fatihah. Ya, pemirsa, jadi tadi pemirsa sudah lihat proses dari pahala, sangat besar, cepat, padat, tapi benar-benar sakral. Jadi perasaan saya saja sangat plong, sangat tenang. Karena apa? Kalau memang kita merasa benar, nggak usah takut salah. Ya, nggak usah takut jaga oleh Allah. Kalau memang kita merasa benar, dan apabila kita merasa salah, apa susahnya kita maaf? Apa susahnya kita bohong, aku salah? Itu aja. Karena Allah paling tidak mencintai orang-orang yang munafik. Perasaan lega dirasakan Arya Wiguna usai menjadi sumpah pocongnya. Arya mengaku siap menerima azab jika semua omongannya adalah kebohongan semata. Farhad Abbas yang mengaku sumpah pocong jadi bagian dirinya, di mana Farhad sering meminta lawan-lawannya untuk sumpah pocong, akhirnya termakan sendiri oleh kata-katanya. Ini terlihat di mana Arya Wiguna melakukan sumpah pocong pada Jumat 7 Februari di Pondok Pesantren Darul Syafa, Pamulang, Tangerang Selatan. Ingin menunjukkan jika kata-katanya kepada Farhad bukan ucapan bohong semata, maka Arya pun melakukan sumpah pocong atau mubahalah, di mana sebelumnya artis dadakan ini membuat surat pernyataan terlebih dahulu sebelum menjalani proses sumpah pocongnya. Di dalam mubahalah ini adalah untuk pembuktian. Mubahalah ini adalah sumpah dari segala sumpah, ya. Sumpah tertinggi di mana pertanggungjawaban kita langsung pada Allah. Jadi apabila apa yang saya ucapkan ini adalah kebohongan ataupun hanya untuk sensasi belaka, itu nanti azabnya saya terima langsung dari Allah. Tetapi apabila semua yang saya ucapkan adalah kebenaran dan kebohongan itu adalah yang diucap oleh Farhad Abbas, tentu kesialan itu ataupun azab itu akan jatuh kepada Farhad Abbas. Saya sudah bikin surat pernyataan, ya, tertanda tangan saya bahwa di sini pesantren Darul Syafa dan dengan pimpinannya Pak Ustadz Lancip hanya untuk memfasilitasi saja. Ini semua murni karena keinginan saya sendiri untuk menjawab tantangan Farhad Abbas, karena dia bilang, buat apa Arya nyuruh-nyuruh saya sumpah pocong, tapi biarkan dia sendiri saja yang sumpah pocong. Nah, ini saya jawab, ya. Jadi buat Farhad Abbas, kalau memang Anda merasa benar, tentu akan berani. Anda akan berani melakukan mubahalah seperti saya.
Ya, saya siap diazab oleh Allah, saya siap dilaknat oleh Allah, saya siap mati dalam kondisi terhina apabila apa yang saya ucapkan ini adalah kebohongan. Allahu Akbar. Saya tidak suka orang munafik. Buat Farhad Abbas, ya, lebih baik masih ada waktu. Lebih baik Anda mengaku salah, lebih baik Anda minta maaf, lebih baik Anda legowo daripada nanti azab Allah turun pada Anda. Usai membuat surat pernyataan, maka Arya Wiguna pun menjalani proses pemandian. Ini sama persis dengan pemandian jenazah, di mana setelah itu Arya dibungkus kain kafan untuk mengucapkan sumpahnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam keranda jenazah, Arya Wiguna tidak gentar menjalani semua proses sumpah pocongnya. Setelah itu, barulah ia mengucapkan sumpahnya bersama Ustadz Lancip, di mana Arya menyebutkan 5 poin atas ucapan Farhad kepada dirinya, di mana Arya memastikan semua itu adalah kebenaran, bukan rekayasa semata. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, saya Arya Wiguna bin Gunadisa Smita Atmaja dengan ini berjanji kepada diri saya dan keluarga saya serta seluruh masyarakat Indonesia bahwa apa yang saya katakan ini semuanya benar tanpa ada rekayasa apabila saya berbohong dalam mubahalah ini maka saya siap untuk diazab oleh Allah di dunia secepatnya ataupun di akhirat nanti. Dengan ini saya berkata bahwa 1. Farhad Abbas pada bulan Mei bilang kepada saya untuk menyewakan mobil selama 3 bulan dan akan membelikan mobil baru setelah 3 bulan. Berarti terhitung mulai Agustus 2013 dia akan memberikan kepada saya mobil baru. 2. Dia ucap kepada saya, Arya tidak usah kemana-mana, akan saya jadikan milioner. 3. Pada saat saya di sekitar bulan Mei ataupun Juni mau dikontrak oleh provider XL untuk menjadi bintang iklannya senilai 35 juta untuk kontrak selama 1,5 bulan. Dia melarang saya dengan alasan terlalu murah, kalau tidak 100 juta jangan mau, dan dia akan memperkenalkan saya kepada dirut XL-nya langsung, tapi itu diingkari. 4. Dia janji di depan ibu saya dan di depan orang banyak bahwa dia akan melakukan rekaman kepada saya, menjanjikan rekaman di bulan Juli 2013. Dan 5, saya bersama kawannya Farhad Abbas, seorang wanita pegawai Pemda Makassar dan juga seorang aparat dari Polda Sulsel yang berpangkat Aibda yang bernama Aibda Sukandi menyaksikan bahwa di sebuah hotel transit di Bandara Makassar dia masuk ke dalam hotel, ke kamar hotel bersama seseorang, yaitu istri orang. Istri orang itu adalah seorang caleg, dia itu adalah istri orang, dan dia itu adalah mantan pejabat.
saya tidak akan buka jati dirinya karena saya masih memiliki hati nurani. Saya tidak mau keluarganya hancur. Demikian. Demi Allah. Demi Allah. Apa yang saya katakan tadi? Apa yang saya katakan tadi adalah benar. Benar. Apabila saya berbohong ataupun saya merekayasa, maka saya namanya sebutin. Arya Wiguna Bismillah aja siap untuk menerima azab Allah. Dari Allah. Dan apabila perkataan saya ini benar, saya harapkan dan saya berdoa mudah-mudahan Farhad Abbas diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diberikan teguran saya dari Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ya pemirsa, jadi tadi pemirsa sudah lihat prosesi dari mubahalah, sangat singkat, cepat, padat, tapi benar-benar sakral. Jadi perasaan saya jujur aja sangat blong, sangat tenang. Karena apa? Kalau memang kita merasa benar, nggak usah takut salah, ya, nggak usah takut diazab oleh Allah. Kalau memang kita merasa benar, dan apabila kita merasa salah, apa susahnya sih minta maaf? Apa susahnya sih legowo ngaku salah? Itu aja simpel. Karena Allah paling tidak menyukai orang-orang yang munafik. Perasaan lega dirasakan Arya Wiguna usai menjalani sumpah pocongnya. Arya mengaku siap menerima azab jika semua omongannya adalah kebohongan semata. Kini giliran Farhad yang harus membuktikan kebenarannya dengan cara yang sama, di mana Farhad begitu mengagung-agungkan sumpah pocong yang jadi slogan kampanyenya selama ini. Saya yakin Bang Farhad Abbas masih punya hati nurani. Saya yakin dia di hati kecilnya juga ada perasaan bersalah. Mumpung belum ada azab Allah yang turun, ya lebih baik segera mengaku, minta maaf, dan tinggal bilang ke media bahwa apa yang diucap saya ini adalah benar, ya, daripada nanti abang tetap dengan bersikukuh bahwa abang tidak mengaku, pernah berjanji membelikan mobil baru ataupun sebagainya. Tidak apa-apa, ya. Saya tidak mengandalkan hukum manusia, saya mengandalkan hukum Allah. Hukum manusia bisa direkayasa, bisa dibeli, hukum Allah nggak bisa.